Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena pastinya dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga's Rich Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, masih di muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal tryout ujian sekolah ya. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari buku ini ya. Dan tentunya yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 6. Di sana sudah kita bahas semua dari mulai bab 1 sampai dengan terakhir ya. Langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini, yaitu tryout ujian sekolah yang bagian A ya dari semua. Kemarin udah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Nah, kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor 11 dan seterusnya ya, yang bagian A ya. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk nomor 11, 17 dikurangi 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, kalau soal seperti ini kita lihat ya. Jadi, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu ya. 17 dikurangi 9. Hasilnya berapa baru dikuadratkan, kemudian baru kita tambah 11 kuadrat. Oke. Di sini sudah coba saya tuliskan ya untuk yang nomor 11. Ya, ini Adik-adik. Ya. Jadi 17 dikurangi 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan ini 17 dikurangi 9. Hasilnya adalah 8 ya, berarti 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 8 kali 8 64. 11 kuadrat itu 11 kali 11 adalah 121. Kita tambahkan ya, 64 tambah 121 hasilnya adalah 185 ya. Jadi nomor 11 jawabannya adalah 185. Oke, ada jawabannya Adik ya, yang A ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Akar pangkat 3 dari 21.952. Ya, ini langsung saya tuliskan saja Adik-adik untuk yang nomor 12 ya. Nomor 12 itu jawabannya berapa? Karena kalau caranya ini sudah saya bahas sebenarnya di materi ya, bagaimana cara mencari akar pangkat 3. Itu ada di playlist juga ya, materi matematika ya, cara menghitung akar pangkat 3 di sana ada. Jadi ini langsung jawabannya untuk yang nomor 12 ini adalah 28 ya. Nanti coba dihitung lagi ya, apakah betul hasilnya 21.952. Jadi 28 kali 28 kali 28 ya, hasilnya nanti adalah 21.952. Kita lanjut ke nomor 13 ya. Umur kakek 1 abad kurang 2 windu. Umur ayah 4 dasawarsa lebih 4 tahun. Selisih umur kakek dan ayah adalah, nah ini kita ubah ke dalam tahun dulu ya. 1 abad itu adalah 100 tahun ya. Kemudian kalau 1 windu, sewindu itu 8 tahun ya. Kalau 2 windu berarti 2 kali 8 16 tahun ya. Kemudian 1 dasawarsa, dasa itu artinya adalah 10 ya, berarti 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun. Maka kalau 4 dasawarsa berarti 40 tahun. Oke, sekarang kita lihat ya cara perhitungannya seperti apa. Di sini udah saya tuliskan ya. Jadi umur kakek itu 1 abad kurang 2 windu. Nah, 1 abad tadi 100 tahun, maaf ini kebanyakan 0 ya saya nulisnya. Jadi 100 tahun, kemudian 2 windu, sewindu 8 tahun berarti 2 windu 16 tahun ya, 2 kali 8. Nah, berarti kan 1 abad kurang 2 windu berarti 100 dikurangi 16 ya. Ini jadi tahun ya nanti ya, ini kita ubah ke tahun jadinya
100 dikurangi 16 hasilnya adalah 84 tahun. Jadi umur kakek itu 84 tahun. Sedangkan umur ayah itu 4 dasawarsa lebih 4 tahun. 1 dasawarsa tadi adalah 10 tahun. Kalau 4 dasawarsa berarti 4 kali 10 40. Lebih 4 tahun berarti ditambah dengan 4 tahun. 40 tambah 4 berarti 44 tahun. Itu umur ayah ya. Selisih umur kakek dan ayah berarti tinggal kita kurangkan ya. 84 dikurangi 44 hasilnya adalah 40 tahun. Jadi selisih umur kakek dan ayah adalah 40 tahun. Nomor 13. Coba kita cek. Ya, ada ya jawabannya nomor 13. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 14. Lahan seluas 280 meter persegi akan dijadikan kolam renang, kebun, dan rumah. Lahan seluas 1,54 dekameter persegi untuk membangun rumah ya. Satuannya ingat ya, dilihat ini meter persegi, ini dekameter persegi. Kemudian 1500 desimeter persegi untuk membuat kolam renang. Ini desimeter. Desimeter sama dekameter, ayo yang teliti ya, jangan sampai salah. Dan sisanya akan dijadikan kebun. Luas lahan yang dijadikan untuk kebun adalah, nah berarti nanti kita cari selisihnya ya. Jadi luas lahan seluruhnya dikurangi dengan yang digunakan untuk membangun rumah 1,54 dekameter dikurangi dengan 1500 desimeter persegi, maka nanti akan kita temukan luas lahan yang dijadikan kebun, yaitu sisanya. Oke, satuannya kita samakan terlebih dahulu ya adik-adik tentunya. Oke, di sini nah sudah saya tuliskan ya. Jadi luas lahannya 280 meter persegi. Nah, karena tadi diminta terakhirnya adalah dekameter persegi, maka kita ubah ke dekameter ya. Jadi ini 280 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Dari meter ke dekameter, yaitu naik 1 ya. Ini maaf, ini saya kira sebelumnya adalah desimeter. Nah, saya kalikan ya. Jadi harus lebih teliti lagi. Jadinya dekameter naik. Setiap naik 1 tingkat karena ada perseginya, berarti dibagi dengan 100. 280 dibagi 100, hasilnya tinggal kita geser koma ke kiri ya, 1, 2 seperti ini. Jadinya 2,8 ya, 2,8 dekameter. Kemudian yang dibangun rumah 1,54 dekameter, sudah dekameter ya. Kemudian yang dibangun kolam 1500 desimeter persegi. Dari desimeter ke dekameter naik 2 tingkat ya, atau naik 2 tangga, makanya ini kita bagi 10.000. Oke ya, dibagi 10.000. Berarti kita geser 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 0,15 dekameter persegi. Nah, sisanya yang dijadikan kebun. Nah, maka yang dijadikan kebun, nah, luas lahan yang dijadikan kebun berarti luas lahan dikurangi luas rumah dikurangi dengan luas kolam. Nah, luas lahannya tadi 2,8, ini satuannya sudah sama semua ya. Dikurangi 1,54 dikurangi 0,15. Ini dikurangkan hasilnya adalah 1,26. 1,26 dikurangi 0,15 hasilnya adalah 1,11 dekameter persegi. Ya, caranya untuk pengurangan gini bisa susun ke bawah ya adik-adik ya. Kemudian komanya diurutkan ya, seperti itu ya. Coba ini saya kasih contoh kalau mungkin cara perhitungannya masih lupa ya. Nih 1,26 dikurangi 0,15. Nah, kita kurangkan, coba kita lihat ya. Jadi sini 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1 ya. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian komanya diurutkan. Jadi penjumlahan ataupun pengurangan desimal itu komanya diurutkan ya. Gini ya. 1 kurangi 0 1. Sudah ya. Hasilnya adalah 1,11. Itu ya Dedek. Nomor 14 coba kita lihat jawabannya 1,11 ya. Atau 1,11. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 15. Bayu mengendarai sepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 2 desimeter per detik. Waktu yang diperlukan Bayu mengendarai sepeda dari rumah ke sekolah adalah 6 menit. Jarak rumah Bayu ke sekolah adalah, nah ini
Kita lihat ya, satuannya beda, ini desimeter, ini nanti diminta meter, ini ada detik, ini menit ya. Berarti kita samakan dulu nanti satuannya ya. Oke. Kita lihat untuk yang nomor 15 ya. Oke, nomor 15 di sini ya. Untuk mencari jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan tadi 2 desimeter per detik ya. Kemudian waktunya 6 menit. Lah, 6 menit kita ubah jadi detik ya. 1 menit itu 60 detik. Nah, maka kalau 6 menit ya 6 kalikan 60, hasilnya 360 detik. Oke, berarti 2 desimeter per detik kali 360 detik. Satuannya detik sama detik bisa hilang ya. Berarti tinggal 360 kalikan 2. 36 kali 2 itu 72, tinggal kita tempelkan nolnya. Jadi satuannya adalah 720 desimeter ya. Hasilnya 720 desimeter karena detiknya bisa hilang. Oke, karena ditanyakan meter, maka dari desimeter ke meter itu naik apa turun adik-adik? Nah, naik 1 ya. Naik 1 berarti dibagi dengan 10. Nah, 720 dibagi 10 hasilnya adalah 72. Tinggal kita coret nolnya ya. Hasilnya adalah 72 meter nomor 15. Kita lihat di sini nomor 15. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 16. Hasil pencerminan dari gambar di samping adalah, nah kita lihat pencerminannya, ini gambarnya ya, ini cerminnya, berarti kalau dicerminkan otomatis gambarnya nanti tinggal ini segitiganya seperti ini ya adik-adik. Nah kalau kita bercermin pasti berhadapan-hadapan. Misalnya ini kita buat A, B, C biar lebih mudah, maka nanti yang hasil pencerminannya itu di sini. Nah, C-nya jadinya di sini. Maka gambar yang sesuai untuk yang nomor 16 adalah yang C ya. Hasil pencerminan. Sekarang nomor 17, perhatikan gambar berikut. Bangun yang sama dan sebangun adalah, nah kita lihat yang bentuknya sama ya. Dan sebangun ini bentuknya sama semua ya, persegi 1 sama 5 bentuknya persegi panjang, 4 sama 2 ini segitiga tetapi tidak sebangun ya, karena satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, ini juga. Nah, maka jawabannya adalah yang 3 dan 6. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 18 berikut, yang merupakan jaring-jaring 5 segitiga adalah 5 segitiga ujungnya lancip ya ini. Nah, antara ini sama ini ya. Nah, kalau ini prisma membentuk sebenarnya ya. Jadi yang pertama ini adalah kubus, kemudian yang ini yang 5 segitiga, yang ini adalah kerucut, yang ini silinder atau tabung ya. Maka jawabannya adalah yang B ya. Kalau kita lipat-lipat, lah ini yang B. Lanjut ke nomor 19. Diketahui luas bangun berikut adalah, nah ini 432 cm persegi. Nah, tinggi bangun tersebut adalah, nah ditanyakan tingginya jika panjang alasnya adalah 24 cm. Oke, kita lihat untuk yang nomor 19 ya. Jadi bentuknya adalah jajar ginjang ya. Luas jajar ginjang itu rumusnya adalah alas kalikan tinggi. Nah, luasnya sama dengan 432, panjang alasnya 24, ditanyakan tingginya. Nah, berarti tinggi sama dengan 432 dibagi 24. Jadi luasnya dibagi dengan panjang alasnya sama dengan 18 cm ya. Oke, 18 cm berarti jawabannya yang B. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20 ya. Nomor 20 di sini ada sebuah juring ya, Dede ya. Ada sebuah juring lingkaran. Nah, ditanyakan luas bangun berikut, berarti luas juring lingkaran. Jika ini jari-jarinya adalah 6 cm, kemudian besar sudutnya adalah 50 derajat dan pi-nya ini adalah 3,14 ya. Maka luas juring tersebut untuk nomor 20. Nah, kita lihat di sini ya. Rumus untuk mencari luas juring itu adalah besar sudut yang diketahui dibagi dengan
total sudut satu putaran penuh dikalikan luas lingkaran, berarti 50 derajat bagi 360 kalikan luas lingkaran ya. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, tadi pi nya 3,14 dan jari-jarinya tadi 6 ya, maka 6 kali 6 atau r kuadratnya 5/36, ini bisa kita coret ya, jadi 5/36. Nah, kalikan yang ini ya, 3,14 kalikan 6 kali 6 berapa? 36 ya. Oke, 5/36 kali 3,14 kali 36, ini juga bisa kita coret ya. Nah, jadi tinggal 5 kalikan 3,14, hasilnya adalah 15,7 cm persegi, itu yang nomor 20 ya. 15,7 cm persegi, apakah ada? Ya, ada, jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya, untuk soal latihan ya, tryout ujian sekolah ya, nomor 11 sampai 20 yang bagian A. Untuk pembahasan soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya mungkin bisa dilihat di playlist ya, ESPS Matematika kelas 6. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.